Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Novi dengan nomor NIM 2101003 dan teman saya Tazkia Wardah dengan nomor NIM 2101008 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Bisnis Mayasari Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Rizalul Khoir, SEME. Kami akan mempresentasikan materi tentang pemodelan bagi hasil investasi modal kecil. Langsung saja ke slide pertama. Model investasi. Skema pembiayaan ini bersumber dari akad musyarakah dalam syariah dan model ini diterapkan untuk investasi skala kecil pedagang tradisional pasar. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan. Selanjutnya, model matematika PLS atau Profit Loss Sharing. Dalam model ini, investor memberikan dana investasi sebesar A. Pedagang diharuskan mengembalikan dana tersebut setiap hari secara angsuran dan terdapat proses bagi hasil di dalamnya. Periode pengambilan ditetapkan selama T atau hari. Proses pembiayaan dengan angsuran yang mengandung bagi hasil laba ini menggunakan akad musyarakah karena modal berasal dari kedua pihak. Keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah diikrarkan di awal akad. Model matematika untuk pengembalian angsuran adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar, rumus dan keterangannya seperti ini. Besarnya bagi hasil B kali T, P dengan nilai porsi bagi hasil P lebih besar dari 0 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar, rumusnya seperti ini. Tabel 8.1 merupakan ilustrasi model PLS dengan besar pembiayaan A sama dengan 1 juta. Porsi bagi hasil yang dipilih P sama dengan 0,1 dan panjang periode T sama dengan 20 hari. Sehingga angsuran pokok IB sama dengan 1 juta dibagi 20 sama dengan 50.000. Implementasi model pada ilustrasi dilakukan untuk setiap hari ke T, TH kali T, P merupakan banyaknya laba bersih yang dibawa pulang oleh pedagang pada hari ke T. Perhitungan TH dikali T, P diperlukan pada analisis model PLS selanjutnya. Bisa dilihat pada layar tabel 8.1 ilustrasi model PLS seperti ini. Pada hari pertama, laba W1 mencukupi untuk membayar angsuran pokok dan bagi hasil B 1,10% sama dengan 0,1 dikali 70.000 dikurangi 50.000 sama dengan 2.000. Sehingga angsuran yang diberikan kepada investor adalah 52.000. Pada hari kedua, pedagang tidak memiliki laba, bahkan ia berhutang 10.000 pada pihak lain. Dalam keadaan rugi ini, pedagang tidak perlu membayarkan angsuran, apalagi bagi hasil. Namun angsuran pokok yang harus dibayarkan hari itu dimasukkan dalam hutang H2. Pada hari ketiga, laba pedagang W3 sama dengan 30.000 tidak sebesar angsuran pokok IB sama dengan 50.000, sehingga angsuran yang diberikan sebesar laba. Sisa angsuran yang harus dibayarkan dimasukkan dalam hutang sehingga besar hutang H3 sama dengan H2 tambah 20.000 sama dengan 70.000. Pada hari keempat, laba pedagang cukup untuk membayar angsuran dan cicilan utang hari sebelumnya, yaitu 50.000 tambah 70.000 sama dengan 120.000. Sehingga bagi hasil adalah 0,1 dikali 30.000 sama dengan 3.000. Pada hari kelima, laba masih bersisa dari pembayaran angsuran. Sisa laba dikenakan porsi bagi hasil 0,1 kali 50.000 sama dengan 5.000. Dengan demikian, sudah tidak ada hutang cicilan dan cicilan yang dibayarkan pada hari selanjutnya. Selanjutnya, pembangkitan data laba harian. Dalam pemodelan ini, data asli laba pedagang dikumpulkan dari beberapa periode, kemudian jumlah data diperbanyak atau dibangkitkan secara numerik.
Para pedagang tersebut diharuskan mencatat hasil laba yang mereka peroleh setiap harinya. Data yang terkumpul diprediksi jenis distribusinya dengan menggunakan software statistik. Salah satunya adalah ACVIT. Software ini merupakan salah satu software aplikasi simulasi dan analisis data yang dapat memberikan gambaran distribusi sesuai dengan data yang diberikan. Gerak Brown geometrik. Laba bersih dianggap sama dengan harga sama yang nilainya tidak pasti dan memenuhi sifat aditif, sehingga laba bersih untuk T sama dengan 1, 2, sampai T didefinisikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar, rumusnya seperti ini. Distribusi laba bersih. Dalam menentukan distribusi data, jenis distribusi hasil estimasi adalah distribusi-distribusi selain log normal, misal distribusi Weibull dengan 2 parameter atau 3 parameter, dan distribusi gamma dengan 2 parameter. Membangkitkan data dari distribusi yang dikehendaki dapat dilakukan dengan metode transform inverse transform. Untuk fungsi kepadatan kumulatif yang mudah dicari inverse-nya. Contohnya Weibull dengan 2 parameter bisa dilihat pada layar, rumusnya seperti ini. Sedangkan untuk distribusi gamma dengan 2 parameter bisa dilihat pada layar, rumusnya seperti ini. Banyak distribusi yang lainnya yang tidak memiliki fungsi inverse yang eksplisit, sehingga perhitungannya dapat dibantu oleh paket pembangkitan dari data software, misalnya MATLAB, RStudio, dan lainnya. Saya Rizky Awardah, saya akan melanjutkan presentasi dari Alia Novi tentang pemodelan bagi hasil investasi modal kecil. Tujuan dari pemodelan ini adalah mencari nilai porsi atau nisbah P dari persamaan 8x2 yang optimal, yaitu menguntungkan bagi investor dan juga pedagang. Parameter R dalam kurung P dan PD dalam kurung P menunjukkan masing-masing tingkat profit bagi pihak investor dan pedagang. Nilai R dalam kurung P didapat dari persamaan implisit sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar, rumusnya dan keterangannya seperti ini. Selanjutnya, fungsi objektif untuk masalah pengoptimalan. Perhatikan bahwa nilai RS dalam kurung P dan PDS dalam kurung P akan saling berbanding terbalik. Artinya, jika RS dalam kurung P meningkat, pada PDS dalam kurung P akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Untuk penyelesaian masalah menggunakan analisis pengoptimalan lebih tinggi, suatu fungsi objek dibuat untuk bisa sekaligus memaksimumkan kedua faktor ini. Fungsi objektif adalah suatu persamaan yang akan dicari nilai optimalnya, yaitu nilai maksimum dan minimum, terhadap satu atau beberapa variabel yang terkandung dalam persamaan. Variabel-variabelnya dapat memiliki atau tidak memiliki batasan. Contohnya, fungsi f(x) sama dengan x dikurangi 2 pangkat 2 merupakan fungsi objektif yang akan dioptimalkan terhadap variabel x yang memiliki batasan di suatu selang 1 selain 2. Nah, bisa dilihat pada layar rumusnya dan keterangannya seperti ini. Yang terakhir ada rumusan model investasi. Model bagi hasil dinyatakan dalam rumus-rumus di bawah ini untuk keperluan perhitungan, untuk keperluan acuan dalam pengoptimalan hasil. Model rentenir juga disajikan dalam subbab ini. Pada bagian akhir terdapat contoh tabel model PLS menggunakan porsi atau nisbah yang berbeda dari model rentenir. Yang pertama ada model bagi hasil PLS. Angsuran yang dibayarkan pedagang ke investor setiap hari ke T sama dengan 1, 2, sampai dengan T, yaitu STP sama dengan 1T ditambah BTP tambah CT. Bisa dilihat pada layar rumusnya seperti ini.
Apabila pedagang sedang rugi, WT lebih kecil dari IB. Besarnya angsuran yang tidak bisa penuh dibayarkan dimasukkan dalam hutang HT dan dibayar bersamaan dengan angsuran dalam bentuk cicilan CT. Untuk T sama dengan 2, 3, sampai dengan T. Bisa dilihat pada layar rumusnya seperti ini. Yang kedua yaitu model rentenir untuk pelengkap optimisasi. Pedagang mendapat pinjaman sebesar A, membayar administrasi pinjaman sebesar 10% A dan harus membayar utang dengan bunga 30%, sehingga angsuran total sebesar A1 tambah 30%. Untuk T sama dengan 1, 2, sampai dengan T, SRT T sama dengan 1 dalam kurung T ditambah C dalam kurung T. Bisa dilihat pada layar rumusnya seperti ini. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Maaf bila banyak kesalahan. Kami di sini masih proses belajar. Thanks for watching.